Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 mata kuliah Desain Manajemen Jaringan dengan dosen pengampu Bapak Arista Pratama Eskom Mkom. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nadia Syahdatus Sofa dengan NPM 038 dari angkatan 2022. Selanjutnya ada saya Alfa Eza Zamari Putra dengan NPM 022 dari Angkatan 22. Selanjutnya ada saya Farel Gofal Gabbar dengan NPM 030 dari Angkatan 22. Selanjutnya ada saya Adam Indovira Kasdewi dengan NPM 026 dari Angkatan 22. Oke, dan di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai fungsi, cara kerja, harga, perkembangan merek dan tipe, serta contoh implementasi dari beberapa piranti jaringan, yaitu yang pertama ada DHCP, yang kedua ada localhost, dan yang ketiga ada MAC address. Untuk videonya, silakan menonton. Pertama, fungsi DHCP. Dynamic Host Configuration Portal atau DHCP berfungsi untuk mengotomatisasi dan menyederhanakan proses konfigurasi alamat IP pada jaringan komputer dan juga berfungsi sebagai penyediaan alamat IP, pengelasian dinamis, dan pengamatan waktu. Untuk cara kerja dari DHCP ini akan melibatkan komunikasi antara perangkat klien dan server DHCP, di mana terdapat 4 proses, yaitu proses discover, proses over, proses request, dan proses knowledge. Perkembangan DHCP. Pada pertengahan tahun 1990-an, DHCP dikembangkan sebagai perluasan dari BOTP. Pada Oktober 1993, DHCP pertama kali dijelaskan dalam RFC 1531 dan menetapkan dasar protokol DHCP awal. Pada Maret 1997, salah satu perluasan yang signifikan adalah DHCP v4 yang didefinisikan pada RFC 2131 dan saat ini umum digunakan. Juli 2003, DHCP v6 didefinisikan dalam RFC 3315 untuk mengatasi kebutuhan konfigurasi alamat IP v6. Tipe-tipe DHCP. Yang pertama ada ESC DHCP, yaitu perangkat lunak open source yang digunakan oleh banyak server DHCP di seluruh dunia. 2. Microsoft DHCP, di mana Microsoft menyediakan server DHCP yang terintegrasi dengan sistem operasi Windows Server. Ketiga, Cisco DHCP Server adalah perangkat jaringan Cisco dilengkapi server DHCP, memungkinkan pengelolaan jaringan lebih efisien di lingkungan yang menggunakan perangkat Cisco. Harga DHCP tidak memiliki standar pasti, karena bergantung pada kapasitas dan spesifikasi yang diperlukan. Semakin besar kapasitas dan semakin tinggi spesifikasi yang dibutuhkan, maka biaya yang akan dikeluarkan semakin mahal pula. Implementasi DHCP. Contoh implementasi DHCP salah satunya adalah pengaturan jaringan rumah. Contohnya ketika kita mengkoneksikan WiFi di rumah seperti laptop atau ponsel. Lalu pengaturan di kantor. Contohnya ketika kita terhubung ke jaringan kantor, perangkat mendapatkan konfigurasi jaringan dari server DHCP. Selanjutnya pengaturan di jaringan publik. Contohnya yaitu ketika kita menggunakan WiFi cafe atau hotspot cafe. Localhost. Fungsi utama localhost adalah untuk menghubungkan aplikasi atau layanan yang berjalan pada komputer yang sama dengan perangkat pengguna. Cara kerja localhost. Localhost berperan sebagai domain server lokal yang akan memicu loopback dan akan memberikan respons lalu mengarahkan kita ke server lokal. Localhost sendiri tidak memiliki biaya karena localhost hanya alamat IP yang diperuntukkan bagi komputer lokal. Namun, biaya pengembangan dan pengujian perangkat lunak yang menggunakan localhost akan bergantung pada infrastruktur dan alat yang digunakan, seperti biaya perangkat lunak, biaya perangkat keras, biaya internet, dan biaya hosting. Perkembangan merek dan tipe hingga saat ini. Localhost sebagai konsep dengan alamat IP 127.0.0.1 sebagai alamat yang merujuk ke komputer lokal tidak berubah seiring waktu. Ini adalah bagian dasar dari jaringan komputer dan sistem operasi yang sudah ada sejak awal perkembangan komputasi. Oleh karena itu, tidak ada merek atau tipe tertentu yang terkait dengan localhost, dan tidak ada pengembangan merek atau tipe localhost yang perlu dicatat hingga saat ini. Contoh implementasi localhost. Salah satu contoh implementasinya adalah implementasi database lokal MySQL, menjalankan server database lokal seperti MySQL dan mengaksesnya melalui aplikasi manajemen database seperti phpMyAdmin yang berjalan di localhost. Contohnya adalah membuat, mengelola, dan menguji database tanpa harus terhubung ke server database eksternal.
Piranti jaringan selanjutnya adalah MAC address, Media Access Control Address, yang merupakan alamat kontrol akses media yang berbentuk kode unik yang ditetapkan untuk setiap perangkat keras yang terkoneksi ke internet. Fungsi dari MAC address sendiri adalah untuk mengidentifikasi perangkat keras alfanumerik untuk perangkat yang terhubung ke internet. Dengan kata lain, fungsi MAC address adalah untuk mengetahui identitas perangkat yang sedang digunakan. Selanjutnya yaitu cara kerja dari MAC address. Yaitu yang pertama identifikasi unik, jadi setiap perangkat memiliki alamat MAC yang unik. Yang kedua paket data, yaitu data dikirim dalam paket dengan alamat MAC tujuan. Yang ketiga pengiriman data, router atau switch itu menggunakan alamat MAC untuk mengirim data ke perangkat yang tepat. Kemudian yang keempat yaitu lapisan data link, jadi untuk mengontrol pengiriman data di jaringan yang sama. Yang kelima yaitu keamanan, alamat MAC ini digunakan untuk mengamankan jaringan dan manajemen perangkat. Kemudian harga dari MAC address ini sendiri, yaitu tidak ada perorangan atau institusi yang menjual piranti ini, dikarenakan MAC address ini sendiri sudah termasuk pada perangkat lunak yang ada sesuai dengan analisa kami. Kemudian yaitu perkembangan MAC address. Pada tahun 1960 sampai 1970 tidak ada standar yang jelas untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Kemudian pada tahun 1980, IEEE mengembangkan standar yang dikenal sebagai alamat MAC. Dan yang sekarang standar ini menjadi IEEE 802. Dan alamat MAC ini masih digunakan secara luas dalam berbagai teknologi jaringan seperti Ethernet, Wi-Fi, dan Bluetooth. Kemudian berbagai tipe MAC address, yaitu yang pertama ada unicast. Jadi alamat ini digunakan untuk mengidentifikasi perangkat jaringan individu secara unik di jaringan. Yang kedua yaitu multicast, yaitu alamat MAC multicast itu digunakan untuk mengirim data ke sekelompok perangkat dalam jaringan. Yang ketiga yaitu broadcast, jadi alamat khusus itu digunakan untuk mengirim data ke seluruh perangkat dalam jaringan. Dan yang terakhir yaitu clone, alamat yang memungkinkan pengguna untuk mengganti atau mengcloning alamat MAC. Kemudian yang terakhir yaitu implementasi MAC address itu contohnya seperti mengaktifkan MAC filtering pada router Wi-Fi untuk membatasi akses ke jaringan hanya kepada perangkat-perangkat yang memiliki alamat MAC yang terdaftar. Sekian materi untuk MAC address, terima kasih. Baik, itu saja materi yang dapat kami paparkan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.